Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Apakah engkau pernah dikhianati, dikecewakan, disakiti, dilukai perasaanmu? Bagaimana kamu tahu bahwa kamu sudah sembuh dari luka batin itu? Karena banyak orang hidup dengan luka batin yang belum sembuh, dari penolakan, kegagalan, pengkhianatan, atau perkataan yang melukai. Luka batin yang tidak dipulihkan akan menghambat seseorang untuk bertumbuh dan menggenapi potensi dari Tuhan. Tapi kabar baiknya, Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan, tapi juga untuk menyembuhkan hati yang remuk dan memberdayakan kita untuk hidup maksimal. Nah, bagaimana caranya mengalami penyembuhan luka batin ini? Langkah apa yang harus dilakukan? Simak terus video ini. Bahkan di akhir video ini, jika kamu memang orangnya yang mengalami luka batin dan ingin sembuh dari luka itu, saya akan berdoa khusus untuk kamu, supaya kamu pulih. Firman-Nya berkata dalam Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Langkah pertama, luka batin itu nyata dan harus disadari. Luka batin bukan hanya soal fisik, tetapi menyangkut emosi dan jiwa. Banyak orang menyembunyikannya di balik kesibukan atau topeng rohani. Dampaknya apa? Trauma, sinisme, ketidakpercayaan, bahkan kebencian terhadap diri sendiri dan orang lain. Orang yang terluka secara batin cenderung akan melukai orang lain. Sedangkan orang yang sudah sembuh cenderung akan berusaha memulihkan orang lain. Sampai di sini setuju? Seperti luka fisik, luka jiwa juga perlu waktu, perawatan, dan perhatian untuk sembuh. Langkah kedua, setelah sadar kita terluka, kita mesti datang kepada Tuhan. Yesus datang bukan hanya menyelamatkan manusia, tapi Ia datang juga untuk membebaskan, menyembuhkan, dan memulihkan. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara dan merawat orang yang remuk hati. Kita bisa menyerahkan kepahitan, luka, dan trauma kepada Tuhan lewat doa, pujian, pengampunan, dan firman. Berikut adalah langkah pemulihan. Akui luka itu, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ampuni yang melukai kamu. Orang yang terdekat dengan kita yang cenderung melukai kita. Tanpa orang itu sadar, ataupun kita sadari kita juga mungkin melukai orang lain. Dengarkan apa yang Tuhan katakan mengenai kita. Bukan kata orang lain, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, dan Ia mempunyai rancangan yang indah buat setiap manusia, asalkan orang tersebut mau dibentuk, diproses olehnya. Dan Ia tidak pernah mematahkan sesuatu yang terkulai, yang pudar, bahkan hampir padam. Seperti firman-Nya dalam Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Izinkan Roh Kudus bekerja untuk memulihkan hidupmu. Roh Kudus menuntun, menegur, mengingatkan, bahkan memulihkan kita. Setelah dipulihkan, kita dipanggil untuk memaksimalkan potensi kita. Tuhan tidak hanya menyembuhkan luka kita, tapi menggunakan pengalaman kita sebagai kesaksian dan dasar pertumbuhan untuk menguatkan sesama kita yang mungkin mengalami pergumulan yang sama dan menang atas luka itu. Roma 8 ayat 28 berkata, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kamu mesti tahu bahwa potensi kamu belum mati. Luka kamu bukan akhir dari segalanya. Justru dari kelemahan itulah kuasa Tuhan nyata dan bekerja. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Contoh tokoh Alkitab, tokoh yang mengalami pemulihan dulu baru potensinya maksimal. Yusuf, dikhianati, dijual, kemudian dipulihkan dan menjadi pemimpin Mesir. Petrus, gagal karena menyangkal Yesus, kemudian dipulihkan dan jadi pilar gereja mula-mula.
Kesimpulan dari renungan ini, jangan terus hidup dalam luka batin. Datanglah kepada Yesus sebagai dokter segala dokter. Biarkan pemulihan Tuhan membuka potensi terbesarmu. Gunakan pengalaman itu untuk memberkati orang lain. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Mari pejamkan matamu, berdoa sungguh kepada Tuhan. Jika engkau orangnya yang dilukai, dikhianati, ditipu, dikecewakan, ditolak, bahkan tidak dihargai. Atau kamu mungkin mengalami kegagalan dalam hidupmu, sehingga kamu menjadi minder, kamu dikucilkan, dibuli, dilecehkan, dipukuli, bahkan engkau sangat disakiti, sehingga lukamu sangat dalam. Dan jika saat ini Tuhan Yesus ada di hadapanmu, apa yang akan kamu minta darinya? Bukanlah suatu kebetulan kamu menonton channel ini saat ini, tetapi karena Tuhan mengasihimu dan ingin memulihkanmu. Saat ini, Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Jika kamu ingin sembuh, cukup taruh tangan kananmu di dada. Katakan, "Tuhan, aku ingin sembuh." Saya akan berdoa khusus untuk kamu. Tuhan, Engkau melihat anakmu yang saat ini datang kepadamu, yang meletakkan tangannya di dada. Hari ini dia datang kepadamu dengan kejujuran dan sadar dia telah terluka, mengalami luka batin yang mungkin tidak cuma sekali mengalami luka itu. Jamah Tuhan dia saat ini, oleh bilur-bilurmu, oleh kasih-Mu. Kau menjamahnya saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kasih-Mu mengalir saat ini memenuhi hidupnya. Roh Kudus menjamah saat ini. Berikanlah kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Engkau melihat setiap tetesan air matanya dan kesungguhan hatinya yang terdalam. Dia anak-Mu dan dia perlu Engkau ya Tuhan. Jika kamu pernah disakiti, mungkin kamu ingat wajahnya setiap orang yang menyakiti kamu. Dan saat ini kamu katakan, "Saya melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati saya mulai saat ini." Sebutkan satu persatu nama-nama orang yang menyakiti kamu. Mari, sekarang ikuti doa ini. Aku melepaskan berkat buat semua orang yang menyakiti aku ya Tuhan. Mulai saat ini, aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Dan aku mau mendengar setiap kata dan janji Tuhan dalam hidupku, bukan apa kata orang lain. Aku akan berhasil dan beruntung karena Tuhan mengasihi aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Saudara terkasih, jika orang yang menyakiti kamu masih hidup, datanglah atau telepon jika jaraknya jauh. Katakan kepadanya, "Aku mengampuni kamu, walaupun kamu melukai aku. Maafkan aku jika aku juga melukai kamu." Lakukanlah ini kepada setiap orang yang menyakiti kamu. Kamu akan sembuh dari luka batinmu, dan damai sejahteranya yang melampaui akal akan diam di hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Jika video ini kamu suka, klik like, subscribe, dan share ya. Biarlah channel ini berkembang dan menjadi berkat juga buat orang lain.